Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga partai yang sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana pertemuan dari Peter Spittler, merupakan salah satu Grandmaster yang sudah cukup senior dari Rusia, menghadapi Grandmaster Nederland Jordan van Foreest pada penentuan juga siapa yang akan berlanjut ke depan ke babak selanjutnya pada FIDE World Cup 2023. Bagaimana permainan yang sangat menarik ini teman-teman? Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Pada teman-teman, Peter Spittler putih memulangkah dengan pion ke-4 dan dibalas oleh Jordan van Foreest C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6, lalu D4, pertukaran pion terjadi, kuda ke F6, kuda ke C3, dan pion ke A6. Tentunya ini juga merupakan variasi yang cukup sering dimainkan pada pertahanan Sisilia, yaitu variasi Nadov. Berlanjut dengan gajah ke G5, di mana ke depan juga untuk mengaktifkan pion teman-teman. Pion ke E6 dipilih oleh hitam, menteri ke E2, dan gajah ke E7. Dan di dalam pos ini tidak rencana seperti pion ke F4 mainland biasanya, tetapi langkah yang cukup menarik dicoba pendekatan dari Peter Spittler memainkan pion ke H4. Berlanjut dengan H6 saat ini mengusir gajah. Gajah mundur ke D2, lalu menteri ke B6, menekan kuda juga mengancam pion B2. Tentunya kuda mundur ke B3. Di dalam pos ini teman-teman, bahwa langkah sebelumnya pernah dimainkan dari database, yaitu dengan menteri mundur ke C7, tetapi pada kesempatan ini dipilih oleh hitam, pion juga langsung ke H5, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-10 ini, kita memiliki partai yang baru. Bagaimana Jordan van Foreest melanjutkan? Ia memilih rokade sayap menteri teman-teman, siap untuk mengetek ke depan. Apabila juga hitam melakukan rokade sayap raja, maka akan bermain secara agresif. Menteri ke C7 baru saat ini dari Jordan van Foreest. Benteng ke H3 berlanjut bermanuver ke depan untuk mengancam ke file raja. Kuda B ke D7 perkembangan, benteng ke G3, pion ke G6, lalu gajah ke G5 saat ini kembali mengancam kuda. B5 berlanjut mengambil juga inisiatif menyerang dari sayap menteri, juga mempersiapkan aktifnya fianchetto gajah. Pion ke A3 dilanjutkan mencegah pion melaju, maka gajah ke B7 saat ini menekan pion sentral. Menteri ke E1 di mana juga membuka space ke depan ruang bagi gajah. Benteng ke C8 dilanjutkan, maka gajah ke D3. Kuda ke C5 berlanjut, menawarkan kuda juga mengancam gajah. Di sini langkah yang cukup menarik. Raja ke B1, di mana juga menghindari ancaman dari file C di masa depan. Rokade simpel dari hitam, maka kuda saat ini memukul kuda, pion menerima, lalu E5 teman-teman. Disinilah tepat posisi kritikal apa yang harus dimainkan oleh hitam. Cukup masuk akal juga teman-teman, kuda ke D5 dimainkan menawarkan juga pertukaran kuda. Akan tetapi ini adalah langkah blunder. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi seperti ini bahwa kuda ke G4 adalah rekomendasi, di mana perbedaannya kita akan melihat dengan jelas ke depan, di mana gajah memukul gajah tentunya, menteri menerima, F3 saat ini mengusir kuda, kuda ke H6, maka benteng juga ke H3, B4 berlanjut, pertukaran terjadi, kuda juga dapat menyelamatkan diri ke sentral ke depan, sehingga pertukaran pun terjadi, dan inilah kira-kira posisi yang bisa saja terjadi. Tetapi yang jadi pembeda teman-teman, kita kembali ketika dimainkan kuda tidak ke G4 ini, melainkan ke D5, maka kuda memukul kuda, gajah menerima, maka disinilah kunci teman-teman, menteri ke E3, dan ini sangat penting. Dan percaya atau tidak, di sini posisi apapun yang dimainkan oleh hitam serba salah, tentunya masih dicoba C4 saat ini menekan gajah. Dan sebelum kita membahas cukup lengkap ke depan yang menjadi tantangan teman-teman, Anda pause video ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh putih di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah brilian itulah dengan gajah memukul pion ke E6, mengorbankan gajah dari Peter Spittler. Dan kita akan membahas cukup lengkap. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi seperti ini semuanya serba salah. Saya katakan sebelumnya, yang pertama, gajah misalkan memukul gajah, maka menteri menerima. Kita lihat memukul pion ini ke depan karena pion sedang dipin. Apabila juga raja berpindah, dimakan juga pion ini karena sedang dipin teman-teman.
C4 misalkan baru saat ini, maka gajah tetap memukul pion. Pertukaran menteri menerima skak. Oke, raja tentunya berpindah, benteng juga langsung memukul gajah. Pertukaran terjadi, benteng ke G5, ancaman skakmat, tiada pilihan menteri ke H7, maka tetap juga terjadi pertukaran teman-teman. Kita lihat di sini unggul pion juga ke depan, dan kita lihat teman-teman ini juga tempo skak, dan pion hitam ini pun akan digerogoti satu persatu. Dan juga pilihan yang selanjutnya teman-teman, bagaimana jika di dalam posisi sebelumnya raja ke H7 misalkan langsung, maka gajah akan memukul gajah. Pertukaran benteng ke G5, dimana juga mengancam pion, memanfaatkan bahwa pion ini sedang dipin. Raja ke G7, maka G4 saat ini. Pertukaran dan H5 teman-teman. Kita lihat banyak sekali tekanan. Benteng ke G8, dan di sini dapat benteng juga langsung memukul pion menumpuk ke depan, dan posisi hitam pun serba salah. Semisal C4 baru saat ini, maka pion dapat memukul pion teman-teman. Kita akan membahas sangat lengkap. Ada dua opsi bagaimana pion saat ini. Terlebih dahulu langsung memukul gajah, maka pion juga memukul pion open skak. Raja menerima, ada menteri langsung juga melakukan skak ke F4. Raja ke E8, benteng memukul benteng skak, maka benteng juga memukul benteng. Pertukaran benteng juga memukul pion, unggul kualitas. Dan pilihan yang kedua, bagaimana jika tidak pion langsung memukul gajah, tetapi saat ini pion memukul pion misalkan, maka benteng langsung juga memukul pion skak. Pertukaran, maka menteri langsung ke H6 skak. Raja berpindah ke E8, maka benteng memukul benteng skak. Raja berpindah ke D7, benteng ke G7, menteri akan tumbang, dan posisi putih pun sangat unggul. Sangat-sangat komplikatif tentunya, dan kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam posisi ini masih dicoba oleh hitam tentunya dengan pion ke C4, maka tentunya langkah brilian yang ditemukan mengorbankan gajah. Pion menerima, maka saat ini juga gajah juga langsung memukul gajah. Pertukaran menteri menerima, dan benteng memukul pion ke E6 skak. Raja ke H8 saat ini. Apabila dicoba raja ke F7 misalkan, masalahnya menteri juga langsung mendukung ke depan, mengancam raja juga mengancam menteri. Raja berpindah, masalahnya tetap juga benteng juga memukul gajah. Pertukaran, maka benteng ke E6, menteri juga akan tetap tumbang teman-teman. Dan di dalam posisi seperti ini kita kembali raja ke H8, maka benteng juga ke H6 skak. Raja ke G7, setelah simpel benteng memukul pion H5, di sini juga Jordan Van Foreest menyerah. Mengapa menyerah? Apabila dilanjutkan tentunya kita lihat ancaman juga skakmat beberapa langkah ke depan tentunya. Raja ke G8 misalkan, maka di sini menteri ke G3 skak. Menteri menutup, maka ada benteng, menteri juga akan tumbang. Artinya apapun responnya, raja berpindah, benteng juga melakukan skak, menteri juga akan tumbang. Jelas signifikan bahwa putih sangat unggul. Luar biasa teman-teman, bagaimana kombinasi yang coba dimainkan oleh Peter Spittler di dalam partai ini, dan juga menumbangkan Jordan Van Foreest pada video World Cup 2023. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Peter Spittler memiliki tingkat akurasi 95,5% dengan satu langkah brilian pengorbanan gajah, dan Jordan Van Foreest 82,6%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami juga akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.